Oli yang sejatinya bertugas untuk melumasi komponen mesin pada saat bekerja memang perlu kita perhatikan. Kalau kita lalai sih ada beberapa dampak ya yang harus kita tanggung sendiri. Dampak yang pertama adalah hilangnya rasa kenyamanan. Pernah nggak sih kalian berkendara nih pada kilometer oli yang sudah tinggi, yang sudah mencapai 1000 km ke atas, 1500 atau bahkan sudah di 2000 km atau di atasnya? Pernah nggak kalian merasakan kayak getaran yang lebih, masuk di perselang yang kasar, akselerasi motor yang berat? Nah, itu merupakan dampak yang akan kita rasakan kalau kita telat mengganti oli ataupun pergantian olinya itu sedikit dipaksakan ke kilometer yang lebih tinggi. Hal itu saya rasakan dalam pengetesan oli di channel ini ya, karena ada beberapa oli yang saya tes dan ya dites cukup tinggi. Untuk saya pengen tahu seberapa tinggi sih limitnya, walaupun itu bukan hal yang harus dicontoh, tapi setidaknya kita dapat angkanya gitu loh. Dan ya getaran seperti akselerasi yang berat dan lain-lain itu sangat sekali dirasakan. Dan itu merupakan dampak yang akan teman-teman rasakan kalau teman-teman telat atau lalai dalam pergantian oli. Yang kedua adalah suhu mesin cepat sekali panas. Memang oli itu bukan tentang melumasi saja ya, tapi juga dia membantu dalam proses pendinginan mesin. Walaupun mesin sendiri juga punya berapa derajat ideal pembakarannya, tapi bukan nggak mungkin kalau olinya jelek, mesin malah akan mengalami panas yang berlebih, lebih dari ideal pembakarannya, lebih dari berapa derajat ideal dia dalam melakukan pembakaran, gitulah. Dan kalau hal itu terjadi, dampaknya sih biasanya yang akan kena duluan adalah kepala silinder, di mana proses pembakaran itu terjadi di sana. Dan kalian sendiri yang rugi pastinya. Yang ketiga adalah mesin berumur pendek. Ya, setelah dua dampak yang tadi, yang ketiga yang harus saya singgung adalah umur mesin. Banyak sekali kan teman-teman yang bilang kalau pengen mesinnya awet, pengen mesinnya berumur panjang. Dan kalau pengen hal seperti itu, ya harus diperhatikan olinya. Jangan lalai dalam pergantian, jangan telat, jangan sampai nggak diperhatikan. Karena kalau dua hal yang tadi tuh yang sudah kita singgung itu terjadi, ya pastinya umur mesin akan pendek. Kalau umur mesin pendek sih kita akan mengalami kerusakan yang cukup tinggi, di mana kita harus merogoh kocek yang cukup dalam di dompet masing-masing ya. Dan hal itu benar-benar nggak enak. Ya oke, kalau cuman tentang merogoh kocek aja, gimana kalau nyawa menjadi ancamannya di jalan? Dampak yang keempat adalah mesin tiba-tiba mati. Ya, mesin tiba-tiba mati memang bisa menjadi dampak yang cukup serius yang harus kita perhatikan kalau kita lalai atau telat dalam pergantian oli. Atau mungkin teman-teman yang mengganti oli dalam jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun sekali ya, karena memang hal itu ada. Dan saya pernah ketemu di bengkel ada orang yang seperti itu, karena motornya sudah lama, sudah jelek ya, pergantian olinya 1 tahun sekali tanpa dia mikir atau ngelihat berapa kilometer yang sudah jalan di olinya. Ya hal itu cukup berbahaya, bahkan mungkin sangat berbahaya ya, karena kalau kita terlalu lalai seperti itu bukan nggak mungkin terjadi hal yang namanya mesin mati. Walaupun oli sih secara gini ya, kalau kita pikirkan mesin hidup itu karena 3 faktor, karena udara, percikan api dari busi, dan juga bahan bakar. Tapi kenapa mesin bisa mati karena oli yang jelek? Karena ada kasus yang namanya itu piston ngancing, dan itu teman saya pernah ngalamin itu. Karena olinya jelek atau dia kehabisan oli, ya sudah tekor, piston itu dia ngunci dan dia nggak mau gerak gitulah. Kalau piston nggak gerak, komponen mesin lain juga nggak akan gerak, dan motor akan mati dan nggak mau jalan. Dan ya sialnya itu dia mengalami kecelakaan. Ya logikanya piston ngancing pada saat motor jalan, ya pasti dia akan jatuh. Oli memang merupakan hal yang penting yang harus kita perhatikan, karena kalau sudah terjadi hal seperti itu, ya yang ada pastilah penyesalan. Dampak terakhir atau dampak kelima yang akan kita rasakan kalau kita telat dalam pergantian oli atau lalai, yaitu turun mesin. Itu sudah positif, sudah pasti akan kita lakukan dan sudah akan menghabiskan uang kita pastinya. Karena ya sudah, kerusakan sudah terjadi di mana-mana. Hal yang terjadi adalah ya udah dibawa ke bengkel,
dibenerin, turun mesin, komponen-komponen yang rusak diganti, dan pastilah uang yang akan dihabiskan itu akan sangat banyak. Ya pasti, seperti kayak pergantian kepala silinder, kamrat, kelek, noken as, atau yang lain-lain lah, komponen-komponen mesin yang pastinya terdampak dalam lalainya kita pergantian oli mesin. Ya itu sangat nggak enak sekali. Pernah nggak teman-teman merasakan hal seperti itu atau pernah hilaf seperti itu? Yuk tulis di kolom komentar, kita ngobrol bareng. Sekian video kali ini, dan jangan lupa like video ini dan nonton juga video lain di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.